Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita boleh berjumpa kembali pada program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pagi hari ini 18 November 2023. Pada pagi hari ini saya coba ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat pesan Tuhan yang Tuhan titipkan lewat program Gemar ini pada kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 20 sampai yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama. Dengan judul perikop kedatangan kerajaan Allah. Atas pernyataan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang berkata kepadamu, lihat ia ada di sini, ada di sana, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak haknya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, ditolak oleh angkatan ini, dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api, hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperangin di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa, dan aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Ada dua orang perempuan bersama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya, di mana-mana ada mayat di situ berkurung burung nasar. Puji Tuhan, sebuah perikop yang sangat luar biasa. Di sini saya coba belajar dan kita sama-sama juga belajar untuk mendalami. Di sini adalah sebuah peringatan kembali, terlebih juga peringatan dan juga sebuah alarm buat diri saya, terutama masing-masing, di mana saya melihat bahwa ini adalah sebuah tanda-tanda yang sudah sangat jelas, yang juga sudah kita alami saat ini, di mana juga tertulis di mana pada akhir zaman ketika Tuhan akan datang kembali yang kedua, banyak bencana, banyak juga wabah. Kita juga baru saja melewati satu wabah yang sangat masif di dunia sampai punya kategori pandemik, dan puji Tuhan sekarang sudah menjadi endemik, yaitu COVID, yang banyak lagi berita juga bilang akan banyak ada ancaman lagi wabah di tahun yang akan datang di 2024. Bahkan juga yang tertulis pada kitab Wahyu, di mana bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa, yang sudah kita alami setelah meredanya perang di Ukraina. Dan sekarang juga ada Israel dengan Palestina, di mana bangsa-bangsa lain juga ikut bangkit saling membela kedua belah pihak, yang akhirnya timbul juga perpecahan. Di sini adalah sebuah tanda-tanda yang sangat jelas, di mana kembali lagi, di mana hari anak manusia itu sudah semakin dekat, di mana Tuhan akan datang, dan kembali lagi kita harus bersiap-siap. Nah, di sini yang kita bisa garis bawahi, terutama
dimulai di ayat yang ke-30, 31, lebih jelas lagi ditulis, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikianlah juga orang yang ada di ladang, janganlah ia kembali. Di ayat ke-33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan hal ini sudah sangat jelas, di mana Tuhan mau mengingatkan bahwa kita tidak lagi udah saatnya untuk fokus bukan pada yang kita miliki, apa yang kita kejar di dunia ini, apa yang kita harapkan yang sifatnya untuk pencapaian kita secara pribadi, terutama di dunia. Tetapi kita sudah mulai fokus untuk pencapaian kita di surga, yaitu pencapaian-pencapaian yang kekal. Bagaimana pertanggungjawaban hidup kita nantinya ketika Tuhan datang. Nah, di sini saya juga awalnya timbul, lalu apa gunanya kalau misalnya kita tetap hidup tapi kita fokusnya nanti untuk kehidupan kita yang akan datang, terus kita di bumi ini gunanya apa gitu kan. Tapi saya kembali lagi, di sini menjadi sebuah poin di mana harusnya lewat usaha-usaha kita itu menjadi bukti kehidupan kita saat kita bekerja, saat kita berusaha. Ketika kita berusaha dengan jalan yang benar, dengan cara yang benar, kita mungkin meninggalkan cara usaha kita, cara bekerja kita yang kurang baik, mungkin yang merugikan lawan bisnis atau merugikan teman sepekerjaan, tapi kita fokus dengan tetap bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang bertanggung jawab, yang membuktikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat hasil kerja kita memuliakan Tuhan, menjadi terang buat lingkungan sekitar kita. Itu yang menjadi poin yang penting. Jadi bukan berarti kita tidak lagi berusaha, tidak lagi bekerja, tidak lagi mungkin menggapai cita-cita di bumi ini, tetapi caranya kita sudah harus meninggalkan cara-cara kita yang lama, mungkin cara yang curang, mungkin cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan mungkin hidup kita, bicara soal barang-barang di rumah, bicara soal menyelamatkan nyawa kita sendiri, itu bicara soal hal yang egois. Kita cuma bisa fokus sama diri kita sendiri. Kita cuma fokus mungkin sama golongan kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi di hari-hari ini kita mulai fokus dengan lingkungan sekitar kita, dengan teman-teman kita, terlebih dengan keluarga kita. Kita mulai fokus. Kita melihat supaya apa? Kita punya kemenangan bersama. Kemenangan bersama keluarga, kemenangan bersama lingkungan kita, dengan saudara-saudara kita. Sehingga dalam keluarga kita siap. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita boleh terangkat bersama. Jadi malapetaka yang tadi dituliskan di ayat yang terakhir, ketika seseorang dalam satu tempat tidur hanya diangkat salah satu, dalam satu ladang, itu dalam arti dalam suatu keluarga. Yang tadi satu tempat tidur, ladang itu bicara soal satu lingkungan, mungkin satu gereja, satu komunitas. Hanya sebagian yang terangkat, mungkin karena yang lain masih menyimpan dendam, masih tidak ada enak-enakan. Dalam sebuah pelayanan kita, bicara soal ladang, menabur dan menuai, kita masih tidak satu visi, hanya fokus pada satu mungkin departemen kita. Nah, kita mulai merubah caranya supaya kita tidak menggunakan cara-cara yang lama, kita tidak menggunakan culture budaya kita yang lama, tetapi lewat usaha kita, lewat pelayanan kita, lewat pekerjaan kita, lewat hubungan kita dengan keluarga, kita pakai cara yang baru. Kita fokus ke depan, bersiap sembari menunggu Tuhan datang kali yang kedua. Lewat pekerjaan kita, lewat hidup kita, kita boleh menjadi lilin yang terang, kita boleh menjadi garam, sehingga menunggu waktu tersebut kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi untuk saya sendiri, mari kita Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar. Kita terus diingatkan nih bahwa waktunya sudah dekat, tanda-tanda juga sudah sangat nyata. Kita jadi nggak lengah dengan kehidupan kita, dengan tindakan-tindakan kita, dengan hubungan dengan sekitar kita, bahkan juga mungkin dengan pelayanan kita, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa lebih bersemangat untuk menjaga hal-hal tersebut, sehingga saatnya nanti ketika kita dipanggil, ketika Tuhan kali datang menjemput kita, kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu.
Saya yakin ketika kita sama-sama boleh perhatian dengan hal ini, kita dalam komunitas, kita dalam pelayanan, kita dalam pekerjaan, dalam keluarga, kita boleh menjalani hidup yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang lama, kepentingan pribadi. Semuanya boleh menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang harum buat nama Tuhan. Oke, puji Tuhan buat renungan singkat pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang terus Tuhan boleh ada hadir buat kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh terus Tuhan mengingatkan kami Tuhan, boleh terus menegur kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kami boleh sadar untuk setiap tanda-tanda yang telah Kau siapkan buat kami Tuhan. Kembali lagi kami boleh merefleksikan Tuhan setiap kegiatan, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap tingkah laku Tuhan, setiap apapun yang telah kami perbuat saat ini Tuhan. Biar kiranya kami tidak terus-terus Tuhan dalam zona nyaman kami melakukan tindakan kami yang mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami boleh hidup Tuhan menjadi lebih baik Tuhan, menjadi lebih berkenan buat Engkau Tuhan. Dan kami juga lebih peduli Tuhan dengan keluarga kami, dengan lingkungan sekitar kami, dengan saudara kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa bersama-sama siap Tuhan. Kami dalam satu komunitas, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan. Fokus Tuhan pada harinya nanti Tuhan Kau akan menjemput kami. Sehingga semua yang boleh kami pertanggungjawabkan Tuhan bisa menjadi hal yang harum buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menyempurnakan kami, Engkau yang menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.